Shalom, selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kesempatan waktu malam hari ini saya berbicara atau menjelaskan terkait dengan teori keadilan. Jadi terdapat bermacam-macam keadilan dan masyarakat yang adil. Perkataan mengenai keadilan ini bukan baru saja kita dapat dengar, tetapi sejak kita lahir dari kandungan seorang ibu, dalam masa pertumbuhannya mengajarkan kita untuk taat, menghormati dan menghargai seorang akan yang lain. Inilah namanya keadilan yang letak di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi keadilan ini perlu dimiliki oleh tiap-tiap orang. Dan yang kemudian sebagai seorang subjek hukum atau sebagai seorang pelanggar hukum atau pembuat peristiwa, dia juga memiliki hak-hak bantuan hukum di depan pengadilan. Dan yang kemudian kita juga apabila hari ini kita kaitkan dengan asas-asas dan tujuan hukum, maka sebagai perkataan khas negara yang sering kita dengar adalah equality before the law, yang artinya bahwa kita sama di hadapan hukum atau asas-asas persamaan. Jadi dalam hal ini juga seorang ahli Yunani juga pernah menjelaskan ada dua, yakni seorang ahli Yunani yang adalah Aristoteles juga pernah mengutip atau pernah menjelaskan atau menyatakan bahwa dalam keadilan itu ada dua, yakni distributif dan korektif. Jadi distributif ini berlaku di dalam hukum publik, dan kemudian korektif ini berlaku di dalam hukum sipil atau hukum khusus. Dan juga teori tentang keadilan ini saya akan dikaitkan dengan pengalaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu berbagai agama, berbagai ras, berbagai suku, berbagai budaya, dan berbagai tradisi. Dan di Irian Jaya atau Papua sementara kita sering dengar bahwa di sana itu sejak dulu sampai kini sudah ada yang namanya pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang artinya bahwa ketika ada provinsi atau ketika ada pemerintah ini, mereka membawa keadilan, membawa kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat di sana di berbagai kabupaten, berbagai pelosok itu tidak ada yang namanya keadilan. Kenapa dan mengapa saya menyatakan seperti ini? Karena berbagai kabupaten, berbagai daerah, berbagai pelosok selalu ada pembunuhan, sampai kini belum berhenti. Malah pemerintah dengan rencana mau melakukan satu provinsi yang baru. Ini juga membuat saya sebagai seorang intelektual kesal, membuat saya emosi. Kenapa? Karena kita melihat kenapa dan mengapa pemerintah sudah ada, tetapi kenapa tidak menyingkapi kasus-kasus ini dengan seadil-adilnya, tetapi mau melakukan satu pemekaran yang baru. Inilah yang kami tidak diinginkan, inilah yang kami tidak disetujui. Jadi harapan kami agar semua pemerintah atau yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat, agar mohon perhatikan dengan mata kepala sendiri, dengan mata hitam sendiri terkait dengan HAM atau hak asasi manusia, kemudian juga dikaitkan dengan diskriminasi yang letak ada di Papua. Karena ketika mereka memiliki keadilan yang baik, keadilan kesadaran akan hukum, maka mereka bisa hidup dan mereka bisa layak memiliki kesadaran dan bagaimana mereka hidup sebagai kemanusiaan. Jadi harapan kami agar pemerintah mohon perhatikan dalam hal ini. Terima kasih, shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Wah.